udah bilang sama kamu, mendingan kamu istirahat hari ini. Jangan maksa-maksa kontrol ke dokter. Karena aku udah bilang aku gak bisa temenin kamu. Aku harus ke kantor, aku ada proyek. Iya, Beb. Tapi aku udah jadwalin hari ini. Ya udah aku sendiri aja. Oke, ya udah kalau gitu aku telepon Edi. Aku bilang sama dia aku nggak bisa ke kantor ini pagi dan aku temenin kamu. Oke? Ngapain kamu bilang sama Edi? Udah kamu pergi aja. Aku sendiri aja. Aku tahu kamu bisa sendiri. Sayang, tapi aku nggak mau kamu pergi sendiri. Aku mau temenin kamu. Iya, tapi aku nggak minta kamu temenin aku. Udahlah, what's the big deal? Terus gimana caranya kamu mau balik lagi ke sini? Kamu kan nggak tahu jalan ke sini. Kan aku punya GPS. Oke. Oke, ya udah. Nanti kamu kabarin hasilnya ya. Taruh dulu ya. Oke, thank you. Kasih ya. Ya. Wah, udah ready? Ayo dong, jadi jangan kita. Jadi. Tapi, ntar. Apa sih? Gue pengen ngobrol, gue pengen tanya. Gue gak tau kenapa ya, tapi belakangan ini bini gue agak over gitu. Over gimana maksud lo? Gak tau sih, tapi ya contohnya kayak gini. Kemarin dia pengen makan steak pagi-pagi, udahlah nggak apa-apa. Cuman dia pengen makan yang rare banget, ngerti nggak? Tengah-tengah malam bangun teriak-teriak kayak mimpi buruk gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Agak aneh sih, cuman Pengen apa? Masalah hormon nggak biasa. Udah gitu juga mungkin dia udah lama kali sama lo nggak? You know. ya apaan sih dia udah hamil gede kayak gitu, masa? Ih, lo aneh banget ya? Hah? Nggak tahu gue. Pantesan lo masih single, gila. Gila kali. Udah by the way gimana? Bantu udah dapet belum? Belum. Susah banget nyari. Yang nggak ada, datang bentar, cabut, datang, cepet. Bukan lo bilang lo mau bantu gue? Hah? Iya, gue mau Lihat bantu. temen di yayasan kan? Iya, cuman ya kan gue nggak tahu. Gue pengennya pembantu kayak gimana? Gue pengen yang muda, yang cantik, yang bohai atau yang... Enggak lah, masa begitu? Jadi gue pengen yang tua gitu sekarang. Bukan beda nih. Nggak. Udah beda. Bentang-bentang bini udah cantik gitu. Bukan urusan tua apa muda. Yang gue cari itu yang telaten, yang serius kerjanya. Biasanya yang tua seperti itu, yang muda suka kalau pulang kampung nggak. Ditanyain dong. Itu gue tanya temen gue. Ayo jangan yuk. Lo duluan, gue nyusul. Gue masih ada urusan sama Evelyn. Ya? Oke. Evelyn, udah disiapin? Coba. Ya? Sih, Bo. Oke. Ya, pas banget. Siap, good job. Bu Farah, apa keluhan akhir-akhir ini? Saya ngidam daging, dokter. Terus kok perut saya terasa berat. Itu normal kan, dok? Ngidam daging? Iya, dok. Daging steak. Daging steak. Ya, tapi jangan kebanyakan ya. Memang biasa kalau orang ngidam itu suka macam-macam. Kalau misalnya itu bertambah besar, itu berarti janinnya sehat dong. Ya. Oh ya. Sebentar. Bu Farah, jadi kepengen tahu perempuan atau laki-laki? Jadi. Selamat siang. Siang. Ya, siang. Cowok, bro. Ya, lu kesana minta cowok. Karena nanti pembantu lu pengennya cewek yang tua. Bukan. Bini gue telepon tadi. Dia lagi di dokter. Anak gue cowok. Cowok anak Cowok, Ben. Congrats, man. Congrats. Gila. Happy for you, man. Iya, Ben. Gue iri banget sih sama lo. Bini gue cantik, pengertian. Sekarang mau punya anak cowok lagi. Kayaknya kalau lo nggak ada, gue yang paling cocok deh buat temenin Farah. Terus lo ngapain di sini misalnya temenin Farah? Emang gue pengen temenin dia, cuman long story lah, bro. Lagian banyak kerjaan yang kita harus. Udah. Kerjaan nggak udah kerja. Ini semua gue yang beresin hari ini.
Gue temenin Farah. Seriusan. Nih ya, gue kasih tau. Ini tinggal semua uang keluarga doang, tapi ini Emang doang. nggak salah gue kasih lo ini. Terus ini nih, kalau tarik. Apaan nih? For you, bro. Rolex. Serius buat gue. Oh man, serius lo. Gila. Wah, thank you man. Anggap aja ini tanda persahabatan kita. Di lain lu udah bantuin gue goaling project ini, lo udah bantuin gue di site, di kantor tiap hari. Hey, Dan gue nggak tahu kalau nggak ada lo, gue udah nggak tahu mau percaya sama siapa. thank you so much, No, man. I really appreciate it. Me too, man. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you. Oke. Jadi gimana ada? Hah? Wah, oke. Gue gak akan taruh, gue pakai baju. Iya, jangan lupa lagi. Beb. Sayang. Beb. Hey, Beb. 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 Ya ampun. Kenapa tuh? Ayo kita bantu, Pak. Kenapa, Bu? Aduh, Bu, ini udah kenceng banget. Kita bantu di sini sekarang ya. Enggak. Tolong bawa saya pulang, Bu. Ayo, Pak. Cepat bawa masuk ke mobil. Motor gimana? Tunggu aja dulu. Ayo, Bu, pelan-pelan. Ayo, Bu.
Bayinya mana, Beb? Bayi kita lagi dimandiin sama Mas Riki. Pak, Bu, ini bayinya sudah saya mandikan. Saya permisi dulu ya, Pak. Rangga, Rangga sayang. Mami puterin lagu ya, biar kamu bobo. Ya. Beb, Ya, Beb. aku punya sesuatu buat kamu. Beb. Buka dong. Kita udah bertiga sekarang. Kamu yang kuat ya. Au! Naga. Naga. Kenapa? Kamu lihat deh, bayinya tuh kayak matanya kayak nyala gitu, Beb. Tunggu. Matanya nyala. Iya, matanya kayak nyala. Oke, Beb. Tenang. Take a deep breath. Tenang. Take a deep breath. Tunggu. Coba kamu pikir baik-baik dulu. It's a baby. Nggak mungkin matanya nyala. Hah? Ya, tapi tadi kayak... Mungkin itu pantulan dari cahaya mobil dari luar. Ada cahaya masuk matanya. Beb, nggak mungkin dong. Kamu lihat dong ya. Yuk. Let's look at the CCTV. Oke, yuk sini.
Yuk. Ya tadi kan? Oke. Play. Tuh. Kamu. Nah, kaget kan? Ya, pause. Coba lihat bayinya. Lihat Rangga. Gak ada apa-apa kan? Oke, kita play lagi. Nah. Wait. Ini kenapa? That's weird. Ini kenapa, Beb? Ini baru dipasang, jadi mungkin connection. Sebentar. Coba cek lagi, ayo. Enggak, ini udah oke lagi. Tuh. Tuh kamu lari keluar. Tuh, ini sekarang nih, ini is live. Tuh, lihat bayinya. Hah? Rangga's fine. Gak ada masalah. Ini Mbok, rumah teman saya. Ini. Sebelum. Raf, muka lu kusut gitu sih. Alah, ntar aja gue cerita. Iya, anyway, sesuai janji gue. Ini, gue bawa Mbok Wati. Dari yayasan temen gue. Persis banget. Pas banget hari ini. Mbak Wati, silakan masuk ya. Ya, ada ruangan nanti di belakang. Sebelah kiri. Ya, Silakan, Mbok. ya. Silakan lewat situ aja. Udah mulai dari tadi. Baru aja. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mulai saja acaranya. Silakan. Maaf, Pak. Ini ada kesulitan. Maksud Pak? Nggak mempan, Pak. Edi. Raf. Ngapain bro? Minggu depan tuh gue harus cuti, men. Lo mau minta cuti kita lagi sibuk banget dengerin sekarang. dulu. Siapa tahu ini cewek akan jadi jodoh gue. Jodoh? Ih, gue ada. Serius lo? Wah, ini cewek. Wah, lu makanya doain Ini gue. kalau dua kalau nggak sahabat jadi ya. udah ngumpul, nggak di rumah, nggak di kantor, pasti nggak bisa dipisahin. Ini Masuk dia yuk. gosip nih. Yuk, udah mulai. Oke. Yuk masuk ya. Yang masak apa tadi? Tuan, rumah ini ada penghuninya, Tuan. Iya, saya, istri saya, anak saya, kenapa? Rumah ini ada setannya, Tuan. Tuan percaya orang pintar? Ini rumah baru ya? Sudah diselamatin belum? Sudah, Pak. Baru berapa hari kemarin. Aneh. Seharusnya sudah aman. Tapi tunggu dulu. Kemarin itu selamatannya di mana? Ya, sewajarnya, Pak. Di ruang tamu. Sama di ruang tengah.
Hmm. Terus sampean diganggunya di mana? Pas kejadian kemarin, saya itu membersihkan kamar mandi. Lalu saya bersihkan kakusnya. Keluar tangan satu. Lalu hilang, Pak. Apa kamar mandinya udah dibersihin? Sudah, Pak, pakai karbol. Di mana kamar mandinya? Biar saya bersihin. Di sana, Pak. Mari. Nyonya. Pak, ini Nyonya yang punya rumah. Oh, Saya Farah. ya. Terima kasih ya Pak, udah bantu kami. Saya perlu memeriksa kamar ini, Bu. Oh iya silakan Pak, tapi anak saya sedang tidur, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Izin. Iya, terima kasih. Di bawah udah semuanya udah. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan... Dengan apa Pak? Sebaiknya ibu sekeluarga segera keluar dari rumah ini. Maksudnya apa Pak? Pak, amplopnya, Pak. Bu? Mulai besok, gak akan ada lagi yang bisa menghalangi gua. Lihat, ini Rangga, gak ada masalah sama dia. Lihat, ini Rangga. Aku tadi lihat kukunya. Kamu kecapean kali. Enggak. Aku tadi lihat sendiri, Beb. Tadi kamu kok nggak percaya sama aku? Oke. Beb, aku beneran lihat itu. Duduk. Sabar, sayang. Sayang, sabar. Dengerin aku. Bukannya aku nggak percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu kena baby blues. Baby blues? Ini bukan baby blues. Aku tuh nggak lihat. Itu dia tuh mukanya Dengerin hitam aku terus baca. jarinya tuh- Aku baca kalau baby blues itu terjadi pada ibu yang udah merasa asing dari anaknya. Ya, sabar. Oke, malam ini biar Mbak Wati aja yang jagain Rangga. Kamu tenangin diri dulu, oke?
yakin harus pergi malam ini juga? Anak-anak di kantor sudah lembur. Ya, deadline sudah makin dekat. Kalau aku nggak ke sana bisa berantakan semuanya. I gotta go. Bayi itu. Bayi itu bayi kita. Namanya Rangga. Kamu tuh kenapa sih? Punya masalah apa sih? Kamu tahu nggak? Semuanya kejadian ini semuanya di dalam kepala kamu sendiri. Dalam pikiran kamu. Sampai Wati aja pergi gara-gara kamu. Mungkin ini yang terbaik buat kamu. Sekarang kamu jaga rumah ini sendirian. Hah? Kamu jaga Rangga sampai kamu bisa hadapin ketakutan kamu. Dan kamu sadar kalau semua ini semua kejadian dalam kepala kamu sendiri.
Aku juga lihat. Kita harus pergi dari sini.
Permisi. Baru pindahan ya? Iya Pak, ini suami saya lagi nurunin koper. Bapak siapa ya? Saya tetangga sebelah. Oh iya, bayinya kok nangis terus? Sakit itu. Ya namanya juga bayi Pak. Kamu ngapain? Pakai ngobrol-ngobrol sekali. Yuk, masuk ke dalam. Oh ya, silakan dilanjut ya. Kalau butuh bantuan... Nggak perlu apa-apa, Pak. Jadi kasar. Udah, enggak. Udah dong nangisnya. Enggak. Bayinya nangis aja, Pak. Ya, Pak, dari tadi, Pak. Boleh saya bantu gendong, Pak? Kok berhenti nangis ya, Pak? Ya, nggak tahu, Pak. Perasaan saya biasa aja. Ya, mungkin pengalaman, Pak. Ini, Pak. Ya, makasih, Pak. Boleh saya bicara, Pak? Ya, Pak, silakan. Soal apa, Pak? Ini penting, Pak. Menyangkut masalah keselamatan keluarga Bapak. Lah, maksud Bapak apa? Sebentar ya, Pak. Saya pulang dulu, nanti saya balik lagi. Cerita ini mungkin agak sulit dipercaya dengan akal sehat, Pak. Tapi kasus yang menyangkut Bapak ini mengingatkan saya pada sebuah kasus beberapa tahun yang lalu. Kasus apa, Pak? Kasus pembunuhan sadis dan bunuh diri. Astaga! Nah, ini beritanya, Pak. Karena kelengahan saya telah menyebabkan seorang wanita yang tidak bersalah menjadi korban. Lalu rasa bersalah memutuskan saya untuk berhenti dari kepolisian, Pak. Ya, tapi saya tidak berhenti begitu saja untuk mengungkapkan kasus ini. Siapa pembunuhnya? Dan bagaimana mungkin sebuah kekuatan menghancurkan tulang-tulang korban tanpa ada bekas penganiayaan atau pemukulan? Dan bagaimana mungkin juga ada seorang bayi yang sekujur tubuhnya membiru karena kehabisan darah? Saya
bertanya kepada orang-orang tua di sekitar kampung yang punya kelebihan spiritual. Dan kata mereka, ini adalah akibat ritual sesat. Tumbal bayi untuk mencelakakan orang. Dan kata para tetangga korban tersebut, bayi tersebut juga selalu menangis kencang saat ajan berkumandang, Pak. Bahkan yang lebih aneh lagi, Pak, perangai suami istri itu tampak berubah. Mereka menjadi kasar, tidak sabaran. Ciri-ciri itu mirip sekali dengan yang Bapak tunjukkan tadi pada saya. Nila nggak batuk-batuk terus. Ini batuk-batuk terus. Rangga? Kenapa dia? Hah? Mulutnya. Apa? Jelas merupakan perbuatan seseorang yang menaruh dendam kepada Anda. Artinya orang itu menggunakan ilmu hitam atau santet untuk mencederai kalian. Karena benda-benda ini biasa digunakan dalam praktek ilmu hitam atau santet. Bayi Anda sedang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencederai Anda dengan ilmu hitam atau roh jahat. Jadi ini semua kejadian karena bayi kami. Tapi kenapa dia tidak melukai saya aja? Orang semacam itu adalah orang pengecut. Dia tidak berani berhadapan langsung dengan Anda, apalagi sampai melukai Anda. Namun, dia ingin mencelakakan Anda dengan cara perlahan-lahan. Juga mencelakai orang tercinta seperti istri dan anak Anda. Pak, tolong Pak, bantuin kami Pak. Apapun cara, tolong bantuin kami Pak. Ya, insya Allah saya akan coba bantu semampu saya. Tapi tentu semuanya kembali kepada kalian berdua. Berdamai saja kalian berdua. Atau kalian memang benar-benar sudah tidak mengingat Tuhan kalian? Siapa yang mau mencelakai kita? Siapa yang sudah jelas mengancam aku? Dan siapa yang sudah kalah telak gara-gara aku? Rafa, semoga kamu tetap hidup ya. Untuk kelarin ini proyek. Lo ngecam gue? Aku harus selesaikan ini malam ini juga.
Lo hentikan semuanya. Hah? Bangsat. Lo ngapain di rumah gue? Hentikan semuanya sekarang. Hentikan apa? Apa? Hentikan ilmu santet lo. Lo jangan ganggu keluarga gue lagi. Santet? Hah? Santet? Lo perlu tahu ya. Gue pengen ngebales lo. Gue mau ngasih pelajaran sama lo. Tapi lo pengadilan. Lo masih inget gak? Lo bikin malu gue di pelelangan. Masih inget lo? Lo bikin malu gue. Dan sekarang, lo bisa masuk ke rumah gue seenaknya. Bikin malu gue depan istri gue. Emang anjing lo. Sayang, ini siapa? Sorry. Saya minta maaf. Ronald, gue minta maaf. Gue salah sangka. Sorry. Sorry. Bro, gue benar-benar minta maaf ya. Gue udah salah sangka malu. Tapi keluarga gue lagi diganggu dan gue udah gak tau mau ngapain. I'm so sorry, ya. Maaf banget. Lo tau istilah keep your enemies close to you? Atau musuh dalam selimut? Santet itu biasanya yang ngelakuin orang terdekat sama lo. Ilmu hitam atau santet, caranya memang bisa macam-macam. Misalnya dengan menggunakan media rambut untuk menyalurkan hasrat kejahatannya. Dia gunakan hari-hari bayi untuk diritualkan. Ritual ini saya menyantet bayi dari Farah Nirmal. Duduk, Di. Tadi Rafa telepon aku. Oh, Dia bilang aku disuruh sini buat ngecek kamu sama bayi Rangga. Rafa udah cerita. Dia udah cerita semuanya. Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bayi kamu? He's okay. Aku bisa lihat bayi kamu gak? Aku cuma mau ngecek aja kalau kalian berdua itu bener-bener gak apa-apa. Oke, bisa. Bentar ya. Ada Om Edi. Baru bangun. Ya tadi Rafa udah cerita semuanya sama aku. Dan aku rasa kamu harus banyak istirahat. Sini aku bantu gendong. Kamu yakin? Oke.